Oke, welcome to my channel. Jangan lupa di-subscribe Bapak dan Ibu di The Manuel Ano. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Manuel Edison Ano. Saat ini bekerja di PT Perkebunan Nusantara 3 Persero, kantor operasional Medan. Di bagian operasional tanaman, jabatan saya asisten konservasi dan pengembangan. Baik, Bapak dan Ibu, pada pagi ini kita akan membahas terkait dengan PLDP 3 Tanaman Angkatan 21 untuk modul kepemimpinan. Adapun konten yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu kepemimpinan, coaching and nurturing people, managing innovation, dan internalisasi tata nilai. Konten yang pertama yaitu kepemimpinan, di mana kita ketahui definisi dari kepemimpinan adalah hubungan di mana satu orang mempengaruhi perilaku atau tindakan orang lain untuk mencapai tujuan. Nah, kepemimpinan adalah kemampuan untuk membimbing, mengarahkan atau mempengaruhi orang lain, terutama yang ada di dalam bawahan kita untuk mencapai tujuan bersama. Nah, keterampilan yang dibutuhkan juga untuk pemimpin untuk menjadi sukses. Yang pertama adalah komunikasi, pengambilan keputusan, adaptasi, membangun hubungan berorientasi pada tujuan dan perbaikan yang berkelanjutan. Masuk ke konten yang kedua, itu coaching and nurturing people. Kita ketahui coaching membuka kunci dari potensi seseorang untuk memaksimalkan performa, seperti yang disampaikan oleh Sir John Whitmore. Nah, coaching menghantarkan individu dari kondisi saat ini atau masa kini yang sudah cukup baik ke kondisi di masa depan yang lebih baik dengan memaksimalkan potensi yang dia miliki. Nah, sedangkan konseling membantu individu mengatasi masalah-masalah emosi dan psikologis yang terjadi dari masa lalu dan mengganggu kinerja seseorang di masa kini. Nah, adapun fungsi coaching dan konseling, karyawan makin paham potensi diri, motivasinya pasti meningkat, kinerja juga tim jadi lebih baik karena motivasi meningkat, hubungan internal perusahaan positif dan keuntungan perusahaan pada akhirnya akan meningkat. Nah, ada 10 cara untuk eh, memaksimalkan coach and nurturing people. Yang pertama, bersikap hormat, kemudian mendukung mereka setiap saat dengan umpan balik yang positif, bersandar pada pengetahuan dan pengalaman mereka, dan dibandingkan dengan apa yang harusnya dilaksanakan untuk menjadi lebih baik. Kemudian puji prestasi mereka, dorong mereka untuk mengejar peluang pelatihan dan pengembangan, untuk peningkatan potensi dan kompetensi diri. Kemudian bantu mereka membangun jaringan atau network, minta mereka berbagi praktik dan kalian terbaik, dan menciptakan lingkungan tim yang terbuka dan kolaboratif. Kemudian kenali mereka dengan baik dan tanyakan kepada mereka apa yang mereka butuhkan untuk menjadi sukses. Next, kita bicara konten yang ketiga, yaitu managing innovation. Ya, inovasi adalah ide, gagasan, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal baru, baik oleh seorang ataupun kelompok untuk diaplikasikan atau diadopsi menurut Everett M. Rogers. Nah, sedangkan manajemen inovasi adalah proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengimplementasikan ide-ide baru dan konsep yang inovatif. Nah, tujuan manajemen inovasi sendiri adalah yang pasti meningkatkan kinerja perusahaan meningkat, meningkatkan daya saing perusahaan dan pengembangan untuk perusahaan ke depannya menjadi lebih baik. Kemudian fungsi daripada manajemen inovasi yang pertama pasti meningkatkan kualitas produk dan layanan. Yang kedua, membantu tim menjadi lebih produktif dan efisien. Dengan demikian akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperluas market daripada perusahaan. Nah, kita masuk ke konten yang keempat, yaitu internalisasi tata nilai. Kita tahu perusahaan BUMN memiliki core value akhlak, dan salah satu yang kita adopsi sebagai perusahaan perkebunan dan BUMN adalah core value akhlak. Akhlak itu terdiri dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Amanah itu memegang teguh kepercayaan yang diberikan, kompeten itu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan, sama halnya seperti pemimpin. Pemimpin harus terus belajar dan beradaptasi sesuai dengan perubahan zaman. Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Itu merupakan core value yang harus kita pegang sebagai pelintas perkebunan untuk mendukung menjadi pemimpin atau leader yang handal dan tangguh.
Demikian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu kepada modul yang berikutnya. See you next time. Bye. Terima kasih.